Kalau dia minta uang yang sudah masuk, ya, biar saja Luhut, Jokowi dan Bahlil bertanggung jawab. Mau tarik orang, tarik aja orang rakyat Indonesia. Saya kira ikhlas ya. Mereka akan dijadikan sandera. Ya. Karena ini jelas betul-betul penjajahan murni. Ya. Nah maka kita tentu prihatin dengan masyarakat Rempang. Ini menyangkut harga diri, kedaulatan negara, dan juga nasib rakyat ke depan. Kalau ini terjadi, maka penduduk asli itu akan semakin tersisih, sebagaimana telah dialami oleh orang-orang Melayu di Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pemirsa sekalian, yang pertama dan paling utama dari Faviva TV Entertainment, kemudian dari Mimbartuk Anti Oligarki, Salwa Media, penggerak fokus perubahan, dan youtuber-youtuber yang lain yang merilai acara ini. Baru saja kita mengadakan diskusi online dan offline dengan tokoh-tokoh yang saya pikir cukup mewakili masyarakat lah ya. Di antaranya ada Profesor Antoni Budiawan, Bang Marwan Batubara, Profesor Denny Indrayana, kemudian ada Bang Edi Mulyadi dan Hendrajit. Pak Hendrajit. Dan membahas satu isu yang memang akhir-akhir ini membuat masyarakat khususnya di daerah Rempang ini menjadi isu nasional ya, yang dimana beberapa waktu yang lalu ramai di media sosial terkait aparat dengan rakyat yang kemudian terjadi bentrokan. Namun di luar daripada itu semua, kita mendapatkan info terbaru, ternyata justru Rempang ini yang akan dijadikan kawasan industri oleh Cina, yaitu Kinye ya. Siapa namanya? Kinye, yang investor dari Cina yang mau di sana untuk memproduksi kaca. Untuk memproduksi kaca. Ini ada dari Antara News menyebutkan bahwa 3 menteri bahas percepatan pengembangan Rempang hari ini. Nah, di tengah-tengah isu sosial politik yang memanas, ternyata tetap aja ini nampaknya akan terus digarap di tengah-tengah isu masyarakat yang melawan. Nah, mungkin saya ingin minta pandangan umum dulu dari Bang Marwan Batubara mengenai percepatan ini. Apa dampaknya seandainya pemerintah benar-benar merealisasikan ini terhadap masyarakat Rempang dan Indonesia secara umum? Apa dampaknya, Bang? Ya, jadi makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau bicara investasi, itu sesuatu hal yang baik asalkan dijalankan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku umum dan sesuai dengan aturan yang ada, lalu juga memutamakan kepentingan strategis nasional, termasuk di situ yang menjadi fokus pembangunan dan investasi suatu negara itu biasanya ujungnya kepada kesejahteraan rakyat. Jadi kalau bicara dampak, seandainya tadi berbagai prasyarat itu dipenuhi, mestinya itu akan memberi manfaat yang positif bagi negara dan rakyat. Tapi masalahnya kalau kaidah-kaidah itu dilanggar dan faktanya memang banyak pelanggaran, kemudian rakyat terutama yang mendiami daerah Rempang itu sudah ratusan tahun justru dizolimi, maka saya kira ini sesuatu yang lebih banyak memberi mudarat dibanding manfaat terhadap kaidah atau dilakukannya investasi tadi gitu.
Nah, sejauh ini kami menilai bahwa kezoliman itu sangat nyata karena memang dibalik atau motif dari investasi ini bukan untuk negara dan rakyat, ya, tapi untuk kepentingan oligarki, kepentingan negara Cina, kepentingan pelanggengan kekuasaan. Jadi kalau dipaksakan diburu-buru, namanya RT RW itu dibahasnya itu cukup panjang dengan daerah, dengan DPRD, dengan DPR. Untuk RT RW itu bisa menjadi rujukan bagi berbagai manfaat yang menjadi target perubahan dari peruntukan lahan dan sebagainya. Nah, tapi kalau ini berubah sangat cepat, lalu memang dipersiapkan misalnya dalam rangka pertemuan Chengdu ya 27 Juli yang lalu ya 2023, berarti kan ada motif yang memang tidak bisa kita percaya, ada motif negatif yang merugikan negara dan rakyat, dan faktanya seperti itu ya. Dengan buru-buru maka rakyat itu dipaksa diteror, kemudian didatangkan ancaman-ancaman dengan aparat gabungan, ya, itu sudah menunjukkan bahwa ini sesuatu yang harus kita kita cegah dan kita lawan, ya, begitu. Karena memang mereka bekerja bukan untuk negara dan rakyat, tapi kembali tadi untuk kepentingan oligarki, pelanggengan kekuasaan, kemudian juga kepentingan program powernya Cina, lalu juga program ekspansi wilayah dari Singapura. Oke. Nah, jangan lupa ya, kita bicara Cina itu memang ingin mendominasi wilayah sepanjang jalur sutra dulu. Oke. Ya, dari Cina sampai ke Eropa misalnya. Singapura ini memang ingin terus berperan menjadi kota pusat bisnis, jasa, wisata, dan sebagainya, yang memang negara itu hidup dari industri jasa dan bisnis. Sementara wilayahnya sudah hampir habis, perlu perluasan, perlu reklamasi. Dengan begitu ya mereka juga berbagai cara upaya itu dilakukan sama dengan Cina. Nah, ketemulah itu dengan rezim oligarki tadi yang punya kepentingan yang sama dan berharap sebelum nanti kekuasaannya berakhir ini proyek selesai. Saya kira itu mungkin ya yang ingin kita sampaikan tentang motif dan apa yang sudah dilakukan oleh rezim ini dengan mengangkangi konstitusi, aturan, dan melakukan kolonialisasi terhadap rakyatnya sendiri. Ya. Ya. Ada hal yang menarik yang tadi disampaikan oleh Bang Marwan ya. Jadi kalau kita ringkas mungkin madorotnya jauh lebih besar lah. Utamanya tadi soal misalnya teror-teror terhadap rakyat, dan memang hari ini sudah kita dapati ya beberapa masyarakat yang sudah mendapatkan semacam teror-teror itu. Ya, secara terbuka contohnya kemarin Pak Yudo Margono menyampaikan di satu rapat yang secara terang-terangan kalau rakyat melawan 1000 kita akan keluarkan 1000 tentara. Kita piting aja satu-satu. Tahu nggak piting itu apa? Padahal Pak Yudo Margono ini kalau tidak salah harusnya Desember tahun 2023 ini sudah selesai. Tapi kok tega-tegan yang dia bisa menyampaikan demikian. Apakah, nah ini mungkin ke Pak Mursalim, apakah sepenting itu proyek itu sehingga mengabaikan yang dalam tanda kutip ya secara kemanusiawian ini? Masyarakat sana itu kan punya hak-hak yang harusnya dijunjung tinggi ya, apalagi sudah menurun dari sebelum Indonesia merdeka gitu. Terus kemudian sekarang mau direlokasi demikian. Nah ini secara kemanusiaan ini gimana Pak Mursalim melihatnya? Jadi kalau orang tidak pernah berbohong dan menjaga berbuat salah, sekali berbohong, sekali berbuat salah, kemudian dia pasti evaluasi berhati-hati.
Nah di sini ketemu batunya, bahwa karena sudah terlanjur banyak sekali kebohongan, berbuat salah, pelanggaran konstitusi, pelanggaran hukum dan sebagainya terlalu banyak, sehingga dia melihat apa yang dilakukan terhadap Rempang ini satu hal yang bisa dilalui kayak lain-lainnya. Kayak sebelum-sebelumnya. Saya melihat dari sisi spiritual ya, mungkin saja ini Allah akan menolong rakyat yang tidak sudi dijajah, ya, tidak sudi dipimpin oleh orang-orang jahat ini, kemudian membangkitkan dengan cara ini, kemudian sekarang bangkit semua. Saya melihat dari pojok, dari mulai Madura sampai ke Kalimantan, Solo, Sumatera kan sebenarnya marah semua. Peristiwa ini tidak terfikirkan oleh kita bahwa apa itu akan terjadi kebangkitan seperti ini. Tetapi kita tahu betapa memilukan dan memalukan sekali masalah Rempang ini. Ya. Sangat kurang ajar sekali menurut saya. Jadi sehingga apa yang dikatakan para menteri tadi, si Luhut mengatakan siapa yang melawan investasi, pokoknya saya bulldozer. Mahfud mengatakan ini bukan penggusuran, tapi pengosongan. Seolah ini tidak punya hak, kayak mereka itu buta melihat kenyataan. Dan yang terakhir ini ada Bahlul nih, Bahlil. Kebangetan itu, mensimplifikasi menyederhanakan masalah gitu loh. Dia seolah-olah sudah merasa adil dan memperjuangkan mengasihi orang berpindah dengan rumah tipe 45, dikasih uang tunda 1 juta, uang. Dia bayangkan itu bisa hidup. Dia tidak membayangkan bagaimana seorang anak, seorang keluarga yang hidup tahun-tahun sejak lahir, ya, hidup bisa bercengkrama, lari-lari, nanam ini, nanam itu, tahu-tahu hidup dipindahkan di tempat ini. Jangan main-main. Allah sangat murka sekali terhadap kezoliman seperti ini. Nah, jadi saya juga berharap kita tidak bisa menolong apa-apa. Coba bayangkan, Ustadz Abdul Somad saya dengar membikin dapur umum. Pertama, Ustadz Somad itu adalah orang sana. Yang kedua, dia melihat keluarga rakyatnya bisa mati kalau nggak gitu. Menolong seperti itu dia dipasalkan. Ini pemerintahan apa seperti kayak gini? Rakyat harus marah, zolim, biadab. Nah, dia tidak paham bahwa ini akan terjadi seperti ini. Sudah banyak yang mengatakan ini ternyata berita di luar negeri sudah ramai. Ini betul. Bisa menjadi masalah besar, pelanggaran HAM berat. Dan dikatakan sama Profesor Hafid itu ini bisa menjadi genosid. Genosid maksudnya apa? Pembunuhan itu langsung, tapi ini kan pembunuhan tidak langsung. Kita kalau memindah pohon, kata beliau kan, langsung dipindah itu belum tentu langsung hidup. Betul. Ini orang manusia gitu, yang tidak tahu sudah dirobohkan rumahnya. Saya melihat dari sisi itu, maklumlah kalau semua bangkit. Saya memperkirakannya, himbauan demo besok itu, sampai ada yang mengatakan, jangan katakan kamu orang Lampung, jangan katakan kamu orang Jambi, Palembang, Riau, Aceh dan lain sebagainya. Kalau besok tidak turun, saya yakin ini itu bisa lebih fatal dari demo-demo yang sebelumnya. Ya, ini sudah melihat hal seperti itu, dan kita menyesalkan sekali ya. Para orang-orang pinter itu seolah cuma dibohongi sama Bahlil ya itu, terus oke, saya sudah imbang seolah kayak itu. Nah, saya hanya dari sisi itu saya melihat ini akan ada kebangkitan penolakan supaya ada evaluasi yang sudah nggak penting sebenarnya ya, tinggal beberapa bulan saja. Saya kira mungkin itu. Ya, kalau kita lihat kan rezim yang sekarang ini kan dari salah satu partai yang memang katanya sih wong cilik. Nah, saya lihat belum ada suaranya ini. Kalau kita lihat misalnya kemarin-kemarin ada PBNU sudah mulai bersuara, Muhammadiyah juga sudah ada penolakan terkait ini. Nah, ini yang menarik ini dari partai penguasa sendiri nampaknya belum ada suara yang jelas terkait ini. Apakah kemudian ini memang ada kaitannya, Bang, antara partai wong cilik yang disebutkan di sini dengan Cina, yang memang Cina punya kepentingan besar terhadap proyek ini? Gimana, Bang Marwan melihatnya? Ya, saya kira ini adalah objek yang sangat-sangat strategis bagi negara, bagi rakyat, dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Sangat-sangat penting dan strategis untuk hanya diputuskan oleh eksekutif.
Jadi seandainya ini tetap berjalan, Ya. maka sudah menjadi kewajiban DPR dan partai-partai untuk memanggil pemerintah untuk membahas kebijakan yang sudah diambil ini, sepanjang mereka memang concern dan konsisten mengikuti amanat konstitusi dan peraturan yang berlaku. Ini harus dilakukan, tidak bisa didiamkan. Nah, sebaliknya, seandainya mereka tidak melakukan sesuatu, membiarkan saja kejahatan dan kezoliman ini, termasuk tadi pelanggaran konstitusi dan kepentingan strategis nasional, maka partai-partai ini bisa kita anggap bagian dari rencana busuk oligarki ini. Nah, kaitannya dengan partai wong cilik, ya, kita memang sangat mengkhawatirkan karena hubungan PDIP dengan Cina itu sangat kuat. Mereka mengirim kader-kader untuk training atau sekolah di Cina dalam waktu lama, ya, digembleng oleh Partai Komunis Cina misalnya. Nah, jangan sampai ini mereka dikader oleh Cina dalam rangka memuluskan agenda-agenda ekspansif Cina. Ya, kita ingatkan ini dan kita ingatkan pula slogan Partai Wong Cilik itu, karena mayoritas penduduk Rempang yang digusur itu adalah orang-orang kecil, wong-wong cilik. Dan jangan lupa juga berbagai kasus tanah, pencaplokan lahan oleh oligarki di sepanjang Pulau Jawa misalnya, pantai utara, atau di berbagai tempat. Itu terjadi begitu mulus oleh oligarki, oleh para taipan, ya, karena memang ini adalah agenda dari rezim oligarkis yang bekerja sangat erat dengan para konglomerat. Dan jadi karena itu, saya kira mumpung masih belum terlambat, kita berharap partai-partai itu menyadari berbagai potensi kerugian terhadap kebijakan yang sudah diambil ini. Mereka menyadari dan mereka tidak menjadi bagian dari penikmat kebijakan ini. Karena kita mencatat misalnya sejumlah pimpinan partai itu mendapat manfaat atau menjadi proksi. Menjadi proksi dari para taipan misalnya. Kalau kita kaitkan dengan misalnya industri nikel, begitu banyak pimpinan partai atau pengurus partai itu yang menjadi proksi, menjadi komisaris di perusahaan-perusahaan smelter punya konglomerat atau punya Cina. Sama juga saya kira nanti kalau ada rencana industri PLTS atau industri untuk memproduksi kaca, karena nanti ini kaca ini menjadi bagian dari solar panel untuk PLTS. Itu sudah ada yang bersuara, dan kalau pimpinan partai itu bersuara itu tidak sekedar bersuara gratis, tapi ada sesuatu yang manfaatnya itu mereka peroleh. Makanya saya kembali mengingatkan soal ijon. Apa itu, Bang? Ijon dari bahwa si oligarki negara-negara ini ya menanam modal, mendukung partai atau rezim atau pilpres tertentu, ya, untuk logistiknya itu bisa terjamin dalam proses pemilu. Ya, nanti kalau sudah menang mereka menikmati hasil dari misalnya dari Rempang Eco City, dari proyek-proyek PLTS, dari proyek-proyek bisnis industri di segitiga emas yang saya sebut tadi. Ada Singapura di sana, ada Bintan, ada Batam, ada Rempang dan sebagainya. Mereka akan menikmati itu. Nah, kita berharap ini supaya bertobat, termasuk tadi Partai Wong Cilik itu. Kembalilah kepada slogan Anda bahwa Anda adalah Partai Wong Cilik. Kalau Wong Cilik dizolimi, masa Anda justru mendukung para pezolim-pezolim itu? Justru kan harus melindungi rakyat dari kezoliman yang dilakukan oleh rezim oligarki. Terakhir mungkin rekomendasi ya, rekomendasi dari Pak Mursalin dulu. Apa rekomendasinya Pak Mursalin terhadap masyarakat Rempang yang ya kita buka saja, mungkin ada sebagian masyarakat Rempang yang sekarang ini
mulai berkompromi dalam tanda kutip terhadap kebijakan pemerintah. Artinya dia menerima kompensasi dari pemerintah itu. Dan ini tentu yang pertama nanti jelas kalau nanti semuanya menerima itu memuluskan agenda yang tadi disebutkan oleh Bang Marwan, yaitu soal mulusnya agenda oligarki untuk menguasai lahan sana, proyek-proyeknya tadi yang ada di sana. Nah yang kedua ya memang cuma 80 orang, masih ada banyak sekali orang yang belum menerima kompensasi dari pemerintah ini. Nah, rekomendasi dari Pak Mursalin yang pertama mungkin apa? Sebelum rekomendasi saya hanya mengingatkan pendek bahwa ini adalah penjajahan murni. Namanya penjajahan itu kan mencaplok wilayah. Ini kan jelas keinginannya, ini kosongkan, tidak mau ada masyarakat. Dan itu konon dijanjikan juga sama Jokowi dan beberapa bahlil yang berangkat ke sana bahwa dia mengatakan ini betul-betul tanah sudah bisa kosong. Tetapi andai kata itu memang omongannya, janji presiden dan bahlil dan sebagainya ini tanah kosong, masa sih Cina tidak tahu bahwa di situ memang nggak ada penduduk? Artinya kalau memang betul mengatakan dia sudah akan tarik investasi, kalau ternyata masih belum beres tanahnya, kalau menurut saya silakan aja tarik aja gitu. Kalau dia minta uang yang sudah masuk, ya, biar saja Luhut, Jokowi dan Bahlil bertanggung jawab. Mau tarik aja orang rakyat Indonesia. Saya kira ikhlas ya. Mereka akan dijadikan sandera. Ya. Karena ini jelas betul-betul penjajahan murni. Ya. Nah maka kita tentu prihatin dengan masyarakat Rempang. Kita sih berdoanya mereka tetap bertahan, karena kita berharap ini akan ada rundingan. Kalau memang betul dari investasi, diajak bicara, kamu kalau dapat ya mau bekerja sama dengan ini, kamu akan dapat 10 kali lipat uang sekian, yang menyebabkan orang mereka bermimpi-mimpi gitu ya. Itu kan namanya betul-betul investasi karena dia akan dapat keuntungan. Tapi ini bayangkan permintaannya hanya dari tipe 45, mereka minta tipe 70, uang minta, cuman nggak ada apa-apanya gitu loh. Itu pun tidak mau. Ini kan biadab sekali nih. Mengatakan bahwa ini investasi 380 sekian triliun, ngasih jumlah masyarakat banyak yang nilainya tidak lebih dari 1 triliun aja tidak mau. Nah maka kita lihat bahwa rakyat Rempang tahu sedang didukung oleh orang seluruh Indonesia. Bersabar, karena kita lihat bagaimana orang dunia memuji-muji rakyat di Gaza ya, yang tinggal secuil mempertahankan, mau dihabisin sama Israel ya. Dia tahu ini tanah yang harus dipertahankan karena ada masjid yang harus dipertahankan. Kata Rasulullah harus ada 3 bangunan masjid yang harus dipertahankan: Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjidil Nabawi ya. Dengan dorongan spiritual yang seperti itu, kita lihat kita berharap bertahan. Ini pertolongan dari saudara-saudara kita dari seluruh Indonesia sedang melindungi itu, dan sekarang ini mereka semua menjadi tidak rela juga kalau seperti itu. Sehingga kalau ditanya apa rekomendasinya, berdoa, mohon pertolongan kepada Allah, semoga dimuliakan rakyat-rakyat yang sedang dizalimi ya, dan mempertahankan atas nama Indonesia ke depan yang lebih baik. Saya kira itu. Ya. Terakhir mungkin Bang Marwan tadi harapannya dari Pak Mursalin adalah bersabar, dan orang yang dizalimi itu doanya makbul ya, tidak ada hijab antara orang yang terzalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, rekomendasi dari Bang Marwan Batubara apa ya? Sebelum pulang. Iya, saya kira rekomendasinya tadi sudah saya bacakan. Iya. Ini menyangkut harga diri, kedaulatan negara, dan juga nasib rakyat ke depan. Oke. Kalau ini terjadi, maka penduduk asli itu akan semakin tersisih, sebagaimana telah dialami oleh orang-orang Melayu di Singapura. Lalu juga terjadi di Malaysia, misalnya di Johor dan sebagainya.
Jadi karena itu mari kita sama-sama bangkit untuk melawan. Kalau sudah bicara martabat dan harga diri, mestinya itu berbagai aspek lain itu menjadi urusan nomor 2. Ya. Kalau Anda bicara martabat, ya, maka ini harus menjadi pegangan nomor 1. Itu hal penting yang untuk itu kita berharap rakyat bangkit melawan. Yang kedua, tadi disebutkan tentang cepatnya proses. Iya. RT RW berubah dalam waktu singkat. Lalu berbagai peraturan yang mestinya dibahas dengan DPR sesuai amanat konstitusi itu dengan seenaknya diterbitkan dalam bentuk PP oleh pemerintah. Nah, hal-hal seperti ini sebetulnya bisa menunjukkan rezim ini seolah-olah atau faktanya memang sedang kejar tayang, ya, bahwa oligarki dan Cina dan Singapura itu sangat berkepentingan proyek-proyek ini segera jalan dengan berbagai landasan hukum yang dibahas melanggar konstitusi dan mengabaikan rakyat yang diwakili oleh DPR. Maka lahirlah Undang-Undang IKN, Undang-Undang Cipta Kerja, Kesehatan dan sebagainya. Itu semuanya dalam rangka memuluskan agenda oligarki Cina dan Singapura terutama. Nah ini mumpung masih berkuasa, karena memang kejar tayang, lahirlah tadi aturan sehingga menzolimi rakyat dan melanggar kepentingan strategis negara. Kejar tayang ini tidak bisa kita biarkan. Ini fakta. Ini harus kita lawan. Ya. Memang bisa saja keinginan mereka ini terpenuhi kalau Jokowi dapat perpanjangan masa jabatan entah 2-3 tahun atau menjadi 3 periode. Bisa terpenuhi, tapi karena ini masih belum pasti, maka mereka upayakan mumpung masih menjabat seperti yang sekarang ini. Ada masih jabatan itu sampai Oktober 2024. Ya. Jadi dikejar ini berbagai kepentingan oligarki dan Cina dan Singapura ini. Nah sebaliknya ini semuanya melanggar konstitusi, melanggar kepentingan strategis nasional, menzolimi rakyat. Masa kita diam saja? Ada rezim kejar tayang, tapi kejar tayangnya bukan untuk kepentingan negara dan rakyat, tapi kepentingan oligarki dan negara-negara asing dan kelompok. Tidak bisa kita biarkan. Iya. Oke. Saya pikir ini sudah cukup luas ya, dan saya yakin semua masyarakat yang menyaksikan ini juga memahami apa saat ini yang terjadi di negeri kita. Jadi tidak sepenuhnya yang disebut investasi itu benar-benar menguntungkan rakyat. Tapi justru makanya ada ungkapan ini invasi atau investasi. Tapi kalau menurut Pak Mursalin tadi jelas ini adalah tindakan-tindakan kolonialisme, jadi mengosongkan masyarakat. Dan mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh masyarakat bahwa apa yang terjadi di Rempang sesungguhnya itu adalah salah satu bentuk pelanggaran dari pemerintah, dan untuk itu rakyat yang ada di sana maupun di wilayah yang lain di Indonesia harusnya melihat ini sebagai sebuah pelanggaran dan harus dilawan. Gitu. Tidak bisa ini dibiarkan, karena kalau ini terus dibiarkan tentu yang akan senang itu oligarki. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.